Bangga bersarung mangga. Kami harap buku kecil ini dimiliki untuk jadi pegangan, untuk diajarkan. Kalau Anda sebagai seorang pengusaha, tentu ada karyawan di bawah, di dalamnya. Nggak perlu ngundang ustadz. Anda bos yang jadi ustadz sekaligus. Anda ajarkan buku-buku ringan ini. Anda seorang, bahkan bisa jadi, oh saya seorang membantu kok, bukan bos. Bagus, pulang ke rumah ajari bosmu. Balik. Ini buku kecil, buku ringan kami kemas buat semudah mungkin dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun bahasa yang sangat awam, sehingga orang yang paling awam pun bisa membacanya. Harapan kami, kita itu semakin benar di dalam melakukan ibadah. Sudah benar insya Allah yang Anda lakukan. Kami tidak biasa menyalah-nyalahkan begitu. Cuman kita ingin bawa kepada sesuatu yang lebih, akan lebih sempurna keutamaannya, lebih besar pahalanya dengan kesempurnaan di dalam ilmu, di dalam ibadah, ilmu untuk ibadah. Kita masuk bab wudhu, ini bab toharoh, nanti ada bab sholat. Mungkin yang belum kenal beberapa catatan-catatan kecil kami yang kami hadirkan dalam bentuk buku. Ada buku toharoh, ada buku sholat, ada buku sholat jamaah, ada buku sholat di saat tol, macet di tol, biar jangan sampai umat Islam ada yang meninggalkan sholat, ada. Atau buku lupanya apa, judulnya apa? Sholat di atas tol, bagaimana lupa ya. Kemudian ada kita bakal mati, jenazah ada, bentar lagi korban, kayaknya besok ditunda dulu kita baca fikih korban ya, diingatkan besok fikih korban supaya pada nyembelih korban nanti. Fikih korban nanti kita baca setelah ini. Kemudian jenazah korban, apalagi fikih haid, fikih haid kita ada. Wanita harus belajar ilmu haid, kalau tidak salah ibadahnya. Wajib belajar ilmu haid bagi wanita, dan laki-laki juga wajib. Sebab kalau laki-laki tidak punya ilmu haid, dia tidak boleh nikah. Sebab kalau dia nikah dengan seorang perempuan, dia wajib ngajari ilmu haid. Kalau tidak mau ngajari, dia harus belajar kulaan, diajarkan ke istri. Kalau ternyata dia malas belajar karena banyak kerja, istrinya dipondokin, jomblo lagi. Artinya harus tahu ilmu ini. Ada ilmu haid kita hadirkan. Kemudian apalagi beberapa buku-buku, catatan-catatan yang kami hadirkan untuk bisa dipelajari. Baik, wudhu tujuannya untuk sholat. Maka wudhu ini termasuk syarat. Untuk bisa dianggap sah sholat kita harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat sholat adalah bersuci. Bersuci dari apa? Dari najis sudah kita bahas. Kemudian bersuci dari hadas. Ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil ini adalah yang menjadi sebab kita berwudu. Jadi berwudu karena hadas kecil. Yang dinamakan kecil karena apa? Yang dibasuh tidak sekujur tubuh. Dinamakan hadas besar karena yang harus kita sucikan, bersihkan sekujur tubuh. Dan urusan ibadah itu patuh saja kepada Allah. Disuruh berwudu, mohon maaf, kita batal wudu, buang air kecil, tapi yang suruh basuh wajahnya, kan begitu, sudah ikut saja. Jangan bilang yang kotor tempat buang airnya, kenapa saya suruh basuh wajah, sudah ikut. Ini namanya ibadah, itu dia dituntut untuk meningkatkan kesadaran, untuk mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah. Mengangkat hadas kecil namanya wudu. Kita catat di sini, berwudu adalah menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci dan menyucikan. Sudah dibahas, air suci menyucikan adalah ringkasnya. Kalau kita kembali ke belakang, tentunya tidak akan lagi kita balik. Air suci menyucikan adalah air yang turun dari langit ataupun keluar dari bumi yang masih asli, bercampur dengan sesuatu apapun. Biarpun warnanya warna hitam, hujan warna kopi, tetap boleh dipakai berwudu. Keluar dari mata air warna pink, nah tetap boleh dipakai wudu. Karena adalah air asli, belum bercampur dengan sesuatu pun. Tapi kalau air itu sudah bercampur dengan sesuatu, misalnya bercampur dengan kopi, susu, sirup, ya nggak boleh. Jadi air yang masih asli, sederhananya begitu. Jadi air yang masih asli dipakai untuk berwudu. Nah, ini. Kemudian ini sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sandarannya para ulama di saat mengurai bahwasanya di dalam berwudu harus terpenuhi 6 hal. Fardunya wudu.
yang harus dilakukan saat berwudu 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah, kedua ketiga membasuh tangan, keempat membasuh kaki. Pertama niat, kedua membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala. Ingat, niat dulu nomor 1, membasuh wajah yang kedua, membasuh tangan yang ketiga, mengusap, nanti kita jelentrehkan, mengusap kepala, mengusap rambut, kemudian membasuh kaki. 5 ditambah 1, urutan tertib. Anda sudah hafal, itu disebut dalam Al-Quran. Idza kumtum ila sholati fahsilu wujuhakum, basuh wajah, wa idyakum tangan, arjul kaki ilal ka'baini, wamsahu bi usikum, membasuh kepala, wa arjulikum wa arjulakum, membasuh kaki, mengusap kepala, wa arjulakum, basuh kaki. Kepalanya mengusap, membasuh. Kuping tidak wajib, sunnah. Jadi yang wajib adalah membasuh wajah, ngusap rambut, kemudian membasuh tangan, mengusap rambut, kemudian membasuh kaki, selesai. Mudah. Ini wudu. Disebutkan dalam Al-Quran tadi. Di surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah ayat 6. Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, karena Nabi SAW yatawadda'u inda kulli sholatin. Nabi itu berwudu setiap mau sholat. Nah, wudu itu adalah tadi amalan-amalan khusus tadi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kaifa kuntum tasna'un? Gimana kamu melakukannya? Wala yujzi'u ahadunal wudu' ma lam yuhdits. Jadi wudu sekali itu boleh dipakai sholat berkali-kali. Anda boleh wudu maghrib sampai isya belum batal. Boleh digunakan untuk sholat isya. Contohnya bisa baca Quran sampai subuh, boleh, nggak batal, jadi boleh dipakai. Jadi satu wudhu boleh dipakai untuk berkali-kali sholat. Tidak setiap sholat lalu wudhu satu, tidak setiap sholat wudhu satu, enggak. Satu wudhu boleh dipakai sholat banyak, sholat fardu berkali-kali. Termasuk yang punya utang misalnya, dulu mungkin masa mudanya adalah masa muda yang tenggelam dalam kelalaian, lalu banyak meninggalkan sholat, tak taunya di saat sudah beberapa tahun begitu, sudah dewasa, sadar, sudah menjelang tua, sadar punya utang puasa 20 tahun, utang sholat 20 tahun. Ya pengen mengkodok, wudu sekali boleh berkali-kali sholat, wudu sekali. Ini. Kemudian, layak wallahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat kecuali dengan wudu. Jadi wudu itu menjadi syarat. Kalau sholat tanpa wudu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita langsung pengen praktek ke dalam wudunya. Syarat wudu ada 8. Untuk bisa dianggap benar wudu kita, harus terpenuhi 8. Sebagai berikut, Islam. Orang yang belum masuk Islam tidak sah wudunya. Pengen wudu tidak dianggap sah, karena syarat untuk melakukan ibadah harus ada asyhadu alla ilaha illallah. Selagi tidak Islam tidak dianggap wudunya, biarpun tampak dia membasuh wajahnya, tampak membasuh tangan, meniru gayanya orang berwudu, maka wudu tidak sah, karena dia belum masuk Islam. Yang kedua adalah tamyiz, berakal. Tamyiz itu adalah anak yang sudah mulai punya kesadaran, punya pemahaman. Sederhananya begini, tamyiz itu ada 2. Kami hadirkan syarat tamyiz. Jadi orang disebut tamyiz itu, atau anak kecil disebut tamyiz, itu adalah pertama umurnya sudah mencapai 7 tahun Hijriah. Yang kedua adalah bisa membedakan antara kiri dan kanan. Kalau Anda sudah ibu-ibu begini, lupa kiri kanannya, Anda balik jadi anak kecil. Bapak-bapak, jadi mengetahui kiri kanan, bisa membedakan antara roti dengan api. Ya, artinya kemudian dalam orang bisa istinja sendiri, bersuci sendiri, dan mengerti kalau itu kotor. Jadi sederhananya, tamyiz itu nalarnya sudah hidup, bisa diajak ngomong, bisa diajak ngobrol. Tamyiz.
Maka anak kecil kalau wudhu masih 2 tahun wudhu itu tidak wudhu beneran, wuduan. Nggak ada niat, dia nggak ngerti niat. Makanya kadang-kadang kakinya dulu, ya biarin anak kecil. Kalau bapak-bapak nggak boleh kaki dulu. Nah, kemudian yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Tolong perhatian, wahai solehah. Dalam keadaan haid dan nifas, Anda tidak sah wudhu Anda. Bahkan Anda pun tidak boleh berwudhu. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan wudhu Anda pun jadi haram. Sebab selagi orang dalam haid, kalau orang mandi besar pun haram. Hati-hati. Kalau Anda dalam keadaan haid dan nifas, mandi besar hukumnya haram. Dosa. Kecuali sudah berhenti haidnya, berhenti nifasnya. Kenapa begitu? Supaya sedikit ada pemahaman. Dan ini ada pembahasan nanti. Di saat melahirkan wajib mandi. Sebab begini, kalau Anda dalam keadaan haid, berarti kan tidak suci. Lagi darah keluar. Coba, kemudian cara mensucikan nanti kalau sudah darah berhenti, gimana caranya? Mandi. Jelas. Lah sekarang Anda dalam keadaan punya haid. Kemudian Anda mandi 10 kali bisa suci? Tidak suci karena haid. Maka Anda tahu bahwasanya Anda tidak bisa disucikan, kenapa Anda mandi besar? Sementara mandi besar itu adalah ibadah, maka Anda telah main ibadah, maka haram mandi besar di saat dalam keadaan haid. Anda harus paham mandi besar itu bukan keramas. Mandi besar itu mengguyur ke sekujur tubuh dengan niat. Kalau keramas tetap dong, jangan sampai gara-gara haid tak taunya rambutmu menjadi sarang kelabang. Jangan bau jeruk sama walang sangit. Tetap wanita tetap bersih. Kadang-kadang salah paham, kita bicara mandi besar, di otaknya bicara keramas. Keramas tetap setiap hari keramas, sehari 10 kali juga boleh keramas. Keramas membersihkan kepala. Cuman yang nggak boleh ada niat mandi besar. Nah, termasuk di dalamnya wudhu. Karena tidak mengangkat, tidak terangkat hadas Anda. Yang gede aja tidak terangkat, apalagi yang kecil. Maka kebanyakan ulama mengatakan wudhunya juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak diperkenankan. Selesai ya? Maka syarat sahnya wudhu Anda dalam keadaan tidak haid dan tidak nifas. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota tubuh. Jika dalam tubuh Anda ada sesuatu yang menghalanginya, di hidung Anda ada catnya, karena Anda waktu jalan tadi kurang melihat, rupanya ada cat baru, cat pintu baru, saking mengkilatnya Anda seruduk begitu, nempel di sini, cat nggak sah. Terus apalagi? Cat, baik catnya ditaruh di mata, di bibir, di telinga, di kuku, cat. Cat ya, cat. Kalau bukan cat, tidak. Cat. Jadi tidak ada yang menghalangi. Jika ada menghalangi, tidak sah wudhunya. Menghalangi antara air dengan kulit yang akan dibasuh. Hati-hati. Jadi, mohon maaf, jika ada orang punya bedak seperempat senti barangkali, bedaknya tebal banget, tidak tahu pakai double, pakai minyak goreng, kemudian tempeli bedak lagi, kurang padat, kasih apa sih minyak. Ibu-ibu yang lebih tahu, teruslah pokoknya. Sampai ternyata air tidak bisa nyampe, tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudhu. Tempelan apapun. Solasi plastik nempel. Tidak sah. Apapun cat. Tapi kalau hanya bekasnya saja tidak. Contoh, pengantin baru pakai pacar. Pacar itu menghalangi air. Tapi warna yang tertinggal tidak. Pacar itu kan bahannya itu loh yang ditempelin. Bahan yang ditempeli iya, tapi kalau sudah dibersihkan hanya tinggal warnanya saja,
maka itu tidak menghalangi air. Hina, tidak menghalangi. Kalau tidak salah di sini ada kok, ada kita bahas nanti. Cuman satu-satu. Kemudian ada lagi, supaya tidak lupa, barangkali kalau tidak ada akan kami hadirkan tentang minyak ya. Kalau tidak ada nanti perlu dimasukkan. Jadi gini, kalau Anda kena minyak tanah atau yang serupa, itu kan serasa air tidak nempel, ya kan? Ya kan, kalau kena minyak, itu waktu kita wudhu serasa air tidak bisa nempel ke kulit. Apakah betul itu tidak sampai ke kulit? Kan begitu. Ulama menjelaskan, cairan tidak menghalangi air. Jika memang itu minyak cair, maka tidak menghalangi air. Tembus, cuman saja memang tidak bisa bersatu antara air dengan minyak, maka sebetulnya air sudah menyentuh ke kulit tapi pergi lagi karena memang ada minyaknya di situ. Maka jenis minyak-minyakan cair, bukan krem, yang cair yang serasa menghalangi kulit dari air, maka Anda tidak usah pusing, tidak perlu dianggap, tetap sah. Ya, tetap sah. Minyak tanah biasanya kita pernah ada minyak tanah waktu kena sengat tawon itu kan dikasih minyak tanah. Giliran wudhu kok seolah-olah tidak sampai itu air, maka jangan bimbang, maka sesungguhnya air telah nyampe. Kemudian tidak ada sesuatu pada anggota wudhu yang akan mengubah sifat air dengan perubahan yang parah. Artinya di dalam badan kita itu tidak, di dalam anggota tubuh yang akan kita basuh, tidak ada sesuatu yang bakal merubah air yang kita basuhkan. Tadi yang bedaknya ketebelan, kalau ingin berwudu bukan di saat belum dibersihkan disiram air. Maka kalau disiram air begini, lihat langsung barangkali kayak orang pakai tepung begitu, ngucurnya mungkin itu belum bisa jadi wudu. Maka harus bersihkan dulu ini, sebab air yang bertemu dengan bahan-bahan yang bakar bercampur dengan air lalu merubah air itu menjadi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak bisa mengangkat hadas, maka bersihkan dari bekas-bekas itu semuanya. Baik, kemudian apapun, mungkin di tangan kita ada, mungkin bikin roti, adonan roti. Nanti kalau kita basuh akan putih. Ya kita bersihkan dulu, baru setelah itu kita berwudu. Contoh, jika mencuci wajah menggunakan sabun, kemudian ketika membasuh sabun yang ada di wajah dengan air dibarengi dengan niat wudhu, misalnya kita basuh wajah dulu dengan sabun, kan berbusa. Setelah itu pas ingin membilasnya sekalian dengan wudhu, nggak sah, karena sabun merusak air. Beresin dulu bilasan, baru nanti berniat wudhu. Maka wudhu tersebut tidak sah karena air yang digunakan berwudhu telah bercampur dengan sabun. Agar wudhu menjadi sah, maka wajah yang terkena sabun dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian membasuh wajah dengan air yang baru untuk berwudhu. Syarat yang keenam, syaratnya banyak ini. Syarat ke-6 sampai 8, panjang. Syarat ke-6, mengetahui atau meyakini bahwasanya wudhu itu wajib baginya. Atau ia meyakini bahwa dirinya berhadas. Kalau Anda berwudu, Anda harus tahu kalau Anda itu berhadas. Nah, kalau Anda tidak berhadas kan kacau. Anda ngapain wudu? Nggak tahu, iseng aja. Yang benar. Harus tahu, misalnya ya tadi kalau laki perempuan dalam mazhab bersentuhan, buang air kecil, buang air besar, mohon maaf, buang sesuatu, membatalkan beberapa hal yang membatalkan wudu. Jadi memang Anda orang yang batal wudu. Kemudian setelah itu Anda tahu saya wajib wudu di dalam melakukan sholat, harus seperti itu. Nah, itu bahayanya kalau orang wudu belum sadar dirinya hadas. Misalnya sudah berwudu, ente ngapain wudu? Ya wudu aja. Ente punya hadas nggak? Ente masih punya wudu nggak? Nggak ingat. Kalau dia ingat wudu lagi, namanya memperbaharui wudu. Sah.
Sebab wudhu yang dipakai tetap wudhu yang pertama. Misalnya kami punya wudhu, sudah sholat, tapi saya wudhu lagi, sah namanya memperbaharui wudhu. Tapi wudhu yang dianggap ada tetap wudhu yang pertama. Yang kedua adalah sunnah. Kan gitu. Tapi kemudian kalau saya tidak punya wudhu, maka wudhu sekarang ini sah. Berarti yang mengangkat hadas saya adalah wudhu sekarang. Lah sekarang dia, kamu wudhu ya? Punya wudhu? Enggak tahu. Terus, ya saya wudhu aja sekarang. Loh, kamu wudhu atas dasar apa? Wudhu untuk mengulang wudhu yang sunnah tadi, atau wudhu untuk mengangkat hadas? Bingung dia. Tetap wudhu. Sudah wudhu lalu sholat. Habis sholat ingat, astagfirullah, saya memang betul-betul enggak punya wudhu tadi. Nah, wudhunya enggak sah. Karena waktu dia wudhu, dasarnya dia tidak mengerti. Sudah terlanjur sholat, assalamualaikum, sholatnya panjang lagi. Assalamualaikum. Kata istrinya, abang tadi ngapain colek-colek? Astagfirullah, iya sih, saya batal wudhu. Nah, nggak sah wudhunya. Makanya di saat Anda wudhu, harus Anda pastikan Anda nggak punya wudhu. Sampai mohon maaf ini. Barangkali jika Anda dalam keraguan, memang ragu-ragu bisa saja masuk was-was. Kalau Anda ingin wudhu, kok nggak jelas? Ini saya punya wudhu atau enggak? Kalau Anda punya wudhu sekalian, enak. Tinggal namanya tajdid, memperbarui wudhu. Tapi Anda bimbang, langsung aja ciwit istri Anda, selesai batal wudhu, langsung wudhu. Jadi harus begitu kan? Mana istriku? Seperti. Atau mohon maaf, menyentuh sesuatu yang menjadikan dia batal wudhu. Nah, biar wudhunya nanti atas dasar dia yakin dia tidak punya wudhu. Kayaknya nggak boleh panjang-panjang, namanya muqaddimah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Catatan, jika seorang tidak berhadas maka tidak wajib baginya berwudhu. Dan orang yang tidak yakin berhadas maka ia tidak wajib wudhu. Karena ia tidak wajib wudhu, maka jika ia berwudhu dan setelah itu terbukti bahwa ia berhadas, maka wudhunya dianggap tidak sah. Kasihan tadi. Karena saat berwudhu dia tidak meyakini bahwa ia wajib wudhu karena tidak yakin kalau dia berhadas. Insya Allah 7-8-nya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah nyantai, nggak usah khawatir. Anda sudah berwudhu. Jadi ini bukan menyalahkan wudhu Anda. Kita akan hantarkan kepada cara wudhu yang lebih sempurna. Insya Allah. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.